Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam ini mari kita mensyukuri kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kuasa Tuhan yang memampukan kita. Kuasa Tuhan yang mendampingi kita. Sehingga kita dimampukan Tuhan untuk menjalani bahagia cerita kehidupan kita dengan baik. Malam ini saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan badan kita, sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kita menemukan kehendak Tuhan, agar kita juga mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Tuhan, malam hari ini kami membuka hati kami agar mampu membaca dan merenungkan serta menemukan kehendak Tuhan dan melakukannya. Sehingga firman-Mu itu menguatkan kami di dalam jalan hidup kami sehari-hari. Amin. Kitab Yosua pasal 1 ayat 2 bagian A. Hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa merupakan pemimpin bangsa Israel yang sangat berhasil ketika bangsa Israel harus melewati padang gurun puluhan tahun. Musa dengan sabar mendampingi bangsa Israel. Musa dengan sabar pula menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel. Musa dengan sabar melayani bangsa Israel. Sehingga sampailah bangsa Israel ke tepi Sungai Yordan dan sangat dekat dengan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka tempati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat bangsa Israel sangat membutuhkan Musa untuk memimpin bangsa itu memasuki tanah Kanaan, karena kehendak Tuhan, Musa meninggal dunia. Dan tentu ini merupakan rasa kehilangan yang sangat dalam, sehingga bangsa Israel mengalami kesedihan yang luar biasa. Karena kehilangan pemimpin yang diharapkan mampu memimpin, membimbing bangsa Israel memasuki Kanaan dan mengalahkan orang-orang yang ada di Kanaan. Saudaraku, di tengah-tengah kesedihan dan rasa kehilangan yang sangat dalam yang dialami, dirasakan bangsa Israel, Allah memberikan perintah. Musa telah meninggal. Sekarang bersiaplah untuk memasuki tanah Kanaan. Tanah yang sudah dijanjikan akan ditempati oleh bangsa Israel. Mengapa saudaraku, di tengah-tengah rasa kehilangan dan kesedihan bangsa Israel, Tuhan memberikan perintah, sekarang siaplah untuk memasuki tanah Kanaan? Jawabnya saudaraku yang pertama, Tuhan itu sangat mengerti. Tuhan itu sangat peduli terhadap kesedihan, terhadap rasa kehilangan bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak ingin bangsa Israel berlarut-larut, terbelenggu dalam kesedihan, dalam rasa kehilangan itu, dan membuat bangsa Israel tidak berdaya. Sehingga Tuhan memberikan semangat kepada bangsa Israel, ayo bangkit dan siaplah memasuki tanah Kanaan. Yang kedua saudaraku, Tuhan ingin memenuhi janjinya. Ketika Tuhan berjanji bangsa Israel akan menempati dan menduduki tanah Kanaan, apapun yang dialami bangsa Israel, Tuhan tetap akan memenuhi yang Dia janjikan. Kemudian yang ketiga saudaraku, Tuhan ingin mendampingi bangsa Israel dalam segala keadaan kehidupannya. Walaupun Musa sudah meninggal dunia, tidak bersama-sama dengan mereka, tetapi Tuhan dengan kuasanya akan membimbing, mendampingi, dan memampukan bangsa Israel untuk memasuki dan menduduki bangsa atau tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti itu, bangsa Israel harus siap. Bukan siap berjalan dengan Musa, tetapi siap berjalan bersama kuasa Tuhan. Ketika bangsa Israel mau melangkah, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi pergumulan, berani menghadapi kuatnya bangsa Kanaan bersama dengan kuasa Tuhan, maka bangsa Israel akan sungguh-sungguh mendapatkan dan menduduki tanah Kanaan. Saudaraku, di bawah pemimpin yang baru, Yosua, seorang yang masih muda itu, bangsa Israel berani melangkah. Bangsa Israel berani menghadapi tantangan. Bangsa Israel berani menghadapi kuatnya tentara, kuatnya orang-orang Kanaan. Dan luar biasa saudaraku, kuasa Tuhan menyertai mereka. Dan mereka dimampukan untuk sungguh-sungguh mendapatkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita saudaraku. Tuhan senantiasa mengerti kita. Tuhan senantiasa peduli dengan segala sesuatu yang kita rasakan, dengan beban kehidupan kita, dengan penderitaan kita. Di tengah-tengah semuanya itu, Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan ingin mendampingi kita, agar kita senantiasa siap melangkah bersama dengan Tuhan. Siap menghadapi tantangan, siap menyelesaikan, siap pergumulan bersama dengan kuasa Tuhan. Saudaraku, ketika kita siap menjalani semuanya dalam kuasa Tuhan, maka kita pun akan dimampukan Tuhan melewati, menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Sehingga saudaraku, dalam segala pergumulan kehidupan kita, dalam segala masalah kehidupan kita, janganlah pernah berkecil hati, janganlah pernah putus asa. Karena Tuhan dengan kuasa-Nya akan senantiasa mendampingi dan memampukan kita melewati, menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Amin. Saudaraku, mari kita mengakhiri rema atau renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa peduli, Engkau senantiasa mengerti setiap keadaan kehidupan kami. Dan kami sangat rindu ya Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan kami merasakan dan mengalami kuasa-Mu yang luar biasa, sehingga kami mampu dengan berani menghadapi, menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kami, dan Tuhan memampukan kami untuk melewati semuanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan malam hari ini kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan, khususnya di saat kami mengistirahatkan tubuh kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat mengistirahatkan tubuh kita dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.